Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi yang keenam sekaligus materi yang terakhir pada bab suhu dan kalor, yaitu tentang asas Black. Ya, jadi konsep asas Black itu pertama kali dikenalkan oleh seorang fisikawan Prancis ya, namanya Joseph Black. Nah, dia bilang bunyinya seperti gini. Jadi asas Black itu pada pencampuran dua buah zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh suatu benda yang bersuhu lebih tinggi itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Kalau tadi di slide sebelumnya ada ilustrasi ya, di sini di situ ada gambar air panas dicampurkan dengan air dingin. Tentunya suhunya lebih tinggi yang air panas kan. Air panas suhunya lebih tinggi, kemudian air dingin suhunya lebih rendah. Nah, pada proses pencampuran ini kalau ada dua buah benda yang berbeda suhu kemudian dicampur, maka yang suhunya lebih tinggi itu nanti dia akan melepaskan kalornya. Kemudian yang suhunya lebih rendah nanti dia akan terima kalornya. Nah, itu terjadi terus-menerus sampai dengan terjadi keseimbangan kalor gitu. Jadi sampai kalor yang dilepas atau kalor yang dikasih sama air panas ini itu jumlahnya sama dengan kalor yang akan diterima sama si air dingin yang suhunya rendah ini, gitu konsepnya. Nah, di asas Black ini bukan cuma pencampuran antara dua buah cairan ya, atau dua buah cairan yang dicampur jadi satu, itu enggak. Jadi bisa juga terjadi sama benda padat. Misalnya contohnya ada batang besi bersuhu sekian ditempelkan dengan batang misalnya dengan logam lain, misalnya platina gitu. Nah, kalau dia bersentuhan atau ditempelkan atau bersentuhan, dia memiliki suhu yang berbeda, maka di situ ada transfer kalor tadi itu. Nah, terjadinya kalor yang mengalir itu sampai dengan seimbang antara yang dilepas sama yang suhunya tinggi, sama benda yang suhunya tinggi, dan diterima sama benda yang suhunya rendah. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kalau turunkan ke dalam konsep matematik, nah seperti ini jadinya. Kalor itu kan lambangnya Ki ya. Jadi asas Black ini rumusnya seperti gini. Ki lepas sama dengan Ki terima. Di situ ada contoh gambar, kamu bisa lihat gambarnya. Ada air ya, di situ gambar A sama gambar B. Ada air 200 gram, dia suhunya 40 derajat Celcius. Kemudian ada es, masanya 40 gram, kemudian suhunya 0 derajat Celcius. Nah, dua benda ini dicampurin jadi satu seperti gambar B. Nah, dari sini akan terjadi mengalir kalornya, yaitu dari siapa? Dari air yang suhunya tinggi, itu dia akan melepas kalor sebanyak kalor yang akan diterima oleh es yang suhunya rendah gitu. Jadi kalor yang dilepas itu sampai terjadi keseimbangan, Ki lepas sama dengan Ki terima ini ditandai dengan apa? Dengan ketika udah bercampur itu, maka nanti suhu akhirnya berapa, kayak gitu. Jadi nanti yang awalnya air 40 derajat dicampur sama es yang dinginnya 0 derajat, nah maka nanti suhu akhir campurannya atau T campurannya itu bisa kita hitung berapa, seperti gitu. Jadi kayak misalnya kamu kalau mau minum air panas biar bisa diminum, suka ditambahin sama es. Nah, itu setelah dicampur airnya jadi hangat kemudian bisa diminum. Nah, itu adalah terjadi konsep asas Black di dalam situ. Jadi kalor yang panas dia ngelepas kalor, air yang panas ngelepas kalor, air yang dingin dia nerima kalor gitu. Nah, terus kita turunin tadi ya, yang tadi Ki lepas sama dengan Ki terima. Nah, kan rumusnya Ki itu kemarin
M1C1 kali M kali C kali delta T, rumus aslinya ya, MC delta T kan. Nah, karena ini ada yang lepas sama ada yang nerima, maka ada 2 kan. Nah, ini sini kayak saya kasih indeks 1 dan 2 yang sebelah kanan. Nah, untuk yang ngelepas dan yang nerima, ini kebetulan saya nulisnya lepas di sebelah kiri, yang terima di sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya bebas aja, kamu boleh siapa yang di sebelah kiri sebelah kanan boleh terbalik, yang penting nanti disesuaikan sama di soal ya. Oke, jadi ini nanti M1C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Nah, siapa yang C1 siapa C2 itu disesuaikan nanti di soalnya kayak gimana. Nah, dari konsep ini nanti kita bisa dapet suhu akhir campuran. Pas udah dicampur bendanya, yang tadi yang panas sama dingin dicampur atau ditempelkan atau disentuhkan, ketika dia 2 buah benda yang beda suhunya dicampur gitu ya, bersentuhan. Nah, maka yang akan dicari itu biasanya adalah di asas Black itu suhu akhir campurannya atau TC. Nanti TC ini bisa kita cari pakai rumus yang ini gitu. Walaupun mungkin nanti di soal kamu akan temukan yang dicari misal masanya atau suhunya atau yang lainnya, tapi konsepnya itu dari rumus ini, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, keterangannya di sini M itu massa zat dalam kilogram, kemudian C-nya itu kalor jenis, Joule per kilogram derajat Celcius atau Joule per kilogram Kelvin, kemudian delta T-nya itu perubahan suhu, dan Q-nya sendiri itu adalah kalor dalam Joule atau boleh dalam kalori. Kalau dalam kalori berarti masanya dalam gram ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini ada di buku kamu di halaman 269, contoh soal UKD yang nomor 1 ya. Saya ambil contoh soalnya dari situ. Sekarang kita coba bahas tentang konsep asas Black itu gimana aplikasinya dalam soal. Jadi ada sebanyak 5 kg es dengan suhu minus 5 derajat Celcius disiramkan pada sebuah wadah berisi air yang masanya 10 kg dengan suhu 80 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir sistem. Nah, suhu akhir sistem ini berarti suhu campuran ya. Jadi pas dia udah dicampur berapa suhunya. Nah, ini kamu boleh tulis dulu diketahuinya. Kita punya sebentar. Ya, dilihat ini es suhunya minus 5. Ini air suhunya ini suhunya 80 derajat Celcius. Kira-kira kalau kita lihat nih, kamu analisis dulu soalnya. Yang ini kan suhunya rendah kan? Rendah. Berarti dia kalau rendah terima atau lepas? Nah, yang ini yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau rendah dia pasti menerima, terima. Nah, kita tahu dulu siapa yang lepas, siapa yang terima. Nah, kalau yang suhunya tinggi dia melepas. Apa yang dilepas? Kalornya. Ya, karena kan konsepnya gitu. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, untuk tahu siapa yang lepas, siapa yang terima, ini harus dipahami dulu siapa yang lepas, siapa yang terima. Karena kalau terbalik itu nanti sama aja salah ya hitungannya. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi kamu harus paham bener siapa yang lepas, siapa yang terima. Yang lepas yang tinggi, yang terima yang kurang gitu ya. Yang lepas kan ngasih ya, yang ngasih yang berlebih kan. Nah, yang nerima dia yang kurang. Nah, terus baru nanti kita akan masuk ke mana? Masanya tulis di sini deh. Massa es 5 kg, kemudian kita butuh CS ya. Ini kalau nggak ada di soal kamu bisa lihat di tabel, atau nanti lama-lama kamu terbiasa
akan hafal sendiri bahwa kalor jenis es itu adalah 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Ini saya pakai yang satuan joule ya, karena di sini udah dikasih tahu masanya dalam kilogram. Jadi pasangannya adalah joule. Kalau misalnya kamu mau pakai kalori, kalau kalornya joule maka masanya harus dalam kilogram. Kalau kalornya satuannya kalori, maka masanya pasangannya gram. Nah, ini nggak boleh ketukar-tukar. Ya, lanjut. Suhunya, suhu esnya itu -5, berarti T-nya TS ya, -5 derajat Celcius. Terus kalau yang air, ini benda yang kedua, M air berapa tadi? 10 ya masanya, 10 kg. Terus C air, nah ini juga nanti lama-lama kamu terbiasa nilai C air berapa. Kalor jenis air 4200 kalojoule per kilogram derajat Celcius. Kalau kalori dia 1 ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian diketahui T airnya 80 derajat Celcius. Nah, ini udah kita punya data ini untuk dimasukkan ke dalam rumus. Tadi di slide sebelumnya rumusnya itu kan M1 C1 delta T1. Itu sebenarnya bebas aja siapa yang kamu mau namainnya, M1, M2, MS, M air, itu bebas. Yang penting sesuai dia yang lepas, siapa yang nerima gitu ya. Nah, ini biar kamu nanti daripada bingung siapa satu siapa dua, itu disesuaikan aja. Kita tulis aja dia MS, yang lepas adalah yang tinggi, berarti si air ya. Oke, ini air. Hapus dulu. Yang lepas adalah air, berarti di sini M air, C-nya C air, kemudian delta T. Nah, delta T itu kan bukan T yang bukan T yang ini, tapi dia delta T di situ adalah, kan kita mau cari suhu akhir campurannya kan. Nah, jadi konsepnya itu kalau misalnya ada yang lepas itu T apa? T tinggi kan. Nah, mau diterima sama T rendah. Nah, di tengah-tengah inilah ada si suhu akhir campuran gitu. Jadi kan yang mau ditanya itu adalah TC-nya berapa ya, dari yang kita ketahui ini yang mau ditanya TC-nya berapa. Nah, maka kalau di yang tinggi ini T tingginya tadi yang 80 ya. Nah, dikurang sama TC kayak gini. Nah, ini adalah deltanya si air gitu. Jadi T tingginya 80 dikurang sama TC-nya belum tahu berapa, kan mau dicampur sama es kan. Nah, gitu. Jadi deltanya bukan yang ini, tapi T tinggi dikurang sama TC. Nah, kemudian sama dengan Q terima itu adalah yang S kan, yang nerima, berarti jadi masanya masa S, C-nya CS, ini C kecil ya karena kalor jenis. Kemudian delta T-nya siapa? Nah, ini kalau di sini sebentar saya coba tulis ini, di sini 80 derajat, di sini minus 5 derajat. Nah, berarti ini kan nilai yang ada di antara ini sama ini gitu. Nah, berarti kalau untuk yang rendah pasti ini TC lebih tinggi, maka di sini TC dikurang T yang rendah gitu. Kalau yang dilepas T tinggi dikurang TC, karena TC ada di antara T lepas dan T terima, atau T tinggi dan T rendah gitu. Nah, paham ya? Sekarang kita masukin angkanya. M air berapa tadi? 10 ya. 10 dikali C air 4200 dikali suhu tingginya tadi si air, suhunya air 80 dikurang TC, ini mau dicari kan TC nya.
S-nya 5 kilo ya, dikali CS-nya 2100 dikali TC ditanya dikurang. Nah, ini jangan lupa kalau dia ada minusnya tetap ditulis ya di sini ya. Jadi min 5 gini. Nah, kayak gitu kan. Walaupun nanti ini setelah kesini jadinya positif ya. Jadi sama aja boleh kamu tulis TC plus 5 gitu. Tapi biar lebih jelas ini asalnya si plus ini dari mana? Dari TC konsepnya dikurang, terus kemudian T rendahnya kebetulan minus 5. Jadi min 5. Oke, sekarang kita hitung hasilnya berapa. 10 kali 4200 dikali 80. Ini kan di gini ya, kali ke sini terus kemudian baru dikali ke sini gitu ya. Jadi berapa hasilnya? 10 kali 4200 dikali 80, hasilnya 3.360 ya, ribu. 1 2 3. Nah, gini. Kemudian ini tanda minus di sini. 10 kali 4200 42.000 dikali TC. Nah, kayak gini kan. Sama dengan sekarang yang ruas kanan dihitung. 5 dikali 2100 itu 10.500 ya. Kemudian dikalikan sama TC. Gitu kan. Kemudian 10.500 ditambah ya, ingat ya tadi karena T rendahnya minus, jadi di sini berubah jadi plus. Hasilnya 5 kali 2100 dikali 5, berarti jadinya berapa? 52.500 ya. Nanti kamu hitung sendiri ya. 52.500. Nah, gini. Udah, sekarang tinggal cari TC-nya aja. Boleh dipindah ruas TC dengan TC, yang angka sama angka dikumpulin. Jadi 336 ini saya tulis lagi dikurang sama 52.500 gitu ya, sama dengan 10.500 TC plus 42. Ini kan minus, pindah ruas jadi plus ya, 4212. Nah, kayak gini. TC jangan lupa. Udah, ini dikurang hasilnya adalah 3.307.000 ya. 307.500 sorry. Sama dengan hasilnya ini ditambah jadi 52.500 TC. Nah, maka TC-nya tinggal kamu bagi ya. 3.307.500 dibagi sama 52.500. Nah, itu coba dihitung dapatnya. Hasilnya tadi kalau nggak salah 6 ya, 63 ya, 63. Nah, ini derajat Celcius. Nah, ini dapat nilai T campurannya 63 derajat Celcius gitu. Jadi tadi kan tujuannya mau nyampur es sama air panas ini kan. Nah, begitu dicampur biar dia hangat, dapat nih suhu campurannya 63 derajat Celcius. Di sini terbukti bahwa TC itu nilainya di bawahnya 80, di atasnya minus 5, yaitu kita dapetin tadi 63 derajat Celcius gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Suhu yang rendah itu memberikan kalor atau melepas kalor, suhu yang tinggi memberikan kalor atau melepas kalor, suhu yang rendah itu menerima kalor gitu. Jadi Q lepas sama dengan Q terima, atau boleh Q terima sama dengan Q lepas, tinggal disesuaikan aja ya. Mudah-mudahan contohnya bisa dipahami. Nanti
kamu tinggal lanjutkan kerjakan latihannya ya. Materi ini materi terakhir asas Black di bab suhu dan kalor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita tinggal penilaian harian ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.